Halo guys, kembali lagi bersama gua Hadinata Salim. Kali ini gua akan memberikan informasi tools yang ada di toolbar di Adobe Premiere Pro. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama kita ketahui adalah toolbar sini ya, memang sini banyak icon yang disediakan, tapi kita banyak yang belum tahu nih tools ini untuk apa saja nih. Untuk di setiap versi Adobe ini sama semua. Dalam Premiere Pro ini ada toolbars yang ada di samping timeline. Nah, mau versi berapapun itu tampilan juga sama gitu, tapi ada beberapa fitur di dalamnya memang gue nggak bakal jelasin, tapi hanya ngejelasin cara basicnya saja. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ini ada namanya selection tool. Selection tool ini tersebut bisa kita aktifkan dengan shortcut di keyboard V. Nah, terus ini gunanya buat apa? Adalah untuk menselection scene yang ada di timeline. Nah, anggap ini gue udah ngaktifin selection tool. Jadi yang di sini yang gue lakukan adalah hanya tugasnya untuk nge-selection file yang bakal gue mau edit, cropping atau hal segala macam. Terus ini nggak ada spesial apapun, cuma hanya ini untuk nge-select saja. Yang kedua adalah track selection forward tool. Nah, tugas tools ini untuk apa? Sebenarnya bukan untuk nge-cutting atau segala macam, tapi sebenarnya sama tugasnya seperti selection tool. Tapi yang perbedaannya adalah dia bakal otomatis men-select di scene selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Gue nge-select scene ini. Nah, di sebelahnya sini ada scene yang ini foto gue nih. Nah, ini video. Ini gue duplikat aja ini kayaknya. Kayak kalian mungkin paham. Nah, di sini banyak nih. Ada banyak scene. Oke, kita ambil saja contoh. Nah, di ini kita aktifkan track selection forward tool, atau kalian bisa pencet di keyboardnya adalah tombol A. Oke, setelah select, nah ini gua mau aktif, mau pencet dari sini sampai sana nih, tapi nggak mungkin gua drag kayak gini, kan ribet banget gitu loh. Nah, mungkin ada secara otomatisnya. Nah, dengan aktifkan track selection forward tool, kita aktifkan dulu, baru kita klik mulai dari mana, nanti otomatis langsung ke select sampai akhir scene ada di timeline. Ini gua select dari sini, otomatis scene yang ada di timeline selanjutnya itu otomatis langsung ke select. Nah, bagaimana kalau seandainya gua mau select di antara tengah-tengah sini, di tengah detik-detiknya? Nah, benar-benar bisa banget. Jadi sini nggak perlu gue mau select di time detik selanjutnya, tapi gue nggak mau yang detik sebelumnya nggak mau diganggu. Nanti kalian aktifkan aja track selection forward tool, kalian klik dari sini, otomatis scene yang kalian klik ke timeline selanjutnya itu bakal ke select otomatis sampai akhir video. Nah, sementara yang kita select ya cuma daerah sini saja, tapi yang di detik sebelumnya nggak select seperti ini. Sebenarnya ini tools yang mungkin bisa dilakukan oleh selection tool, tapi ada ketentuan yang mungkin menurut mereka ada yang ribet lah, tapi tools ini memang disediakan seperti itu. Nah, bisa saja seandainya udah klik sini, mungkin tadi gue mungkin salah pencet, sebenarnya mau ke tengah sini sih, tapi gue bisa select di yang di sini juga. Jadi nggak perlu jadi yang udah ke select di sebelumnya tadi, jadi nggak masih ke select gitu loh. Lalu yang ketiga adalah ripple editor tool. Nah, tugasnya ini apa? Sebenarnya tools ini memang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya tools ini sebenarnya sangat bermanfaat banget. Nah, gunanya apa? Untuk mengurangi durasi dari scene sebelumnya tanpa mengubah scene yang sudah kita setup yang di sini. Nah, contohnya aja kita ambil saja. Kita aktifkan dulu ripple edit toolnya. Kita mau scene ini dikurangin, tapi kita nggak mau ubah scene ini durasinya. Jadi kita bisa aja, mungkin nggak kelihatan ya. Oke, gue udah zoom. Jadi sini ini gue tetap mau segini aja, tapi tapi nggak mau gue ubah kayak gini gitu loh, kayak ribet banget ya. Kalau sini gue udah aktifin dari selection tuh, gue geser gini, baru habis itu dipindahin kayak gini, itu ribet gitu loh. Gimana dengan yang lainnya gitu loh. Nah, ini berguna banget
ya mungkin timeline udah banyak. Nah jadi ini nggak mau, maksudnya nggak mau lepas seperti itu. Nah jadi kalian bisa aktifkan reply edit tool, tapi kalian bisa secara mudahnya tekan tombol B di keyboard kalian beserta kalian select. Nah di sini nanti bakal ada panah, yang ini gua bakal habis, ya mungkin habis gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya kita mundur, kurangin yang durasi yang panjang ini, tanpa harus mengubah yang ada di timeline selanjutnya yang ini. Nah, otomatis ini langsung ngikut seperti itu. Lalu yang keempat adalah razor tool. Nah razor tool ini kalian bisa shortcut di keyboard kalian dengan hanya menekan tombol C. Kalau saya kita aktifkan, tugasnya simple, hanya untuk memotong video durasi yang mana kalian mau hapus atau kalian mau potong. Anggap ini gue mau potong di daerah sini. Jadi sini itu kelihatan ya ada garis biru yang bakal menandain, oh ini loh daerah sini loh yang bakal kepotong. Jadi anggapnya gue potong di daerah sini celah antara ada audio wave. Nah tengah-tengah sini, di tengah audio wave yang kosong gue hapus, otomatis juga kehapus sesuai dengan yang ada di selectednya di grid biru ini gitu loh. Nah kalau sini kalian tekan dari tombol keyboard kalian dengan tombol C, mungkin ada beberapa pertanyaan bagaimana cara bisa meng-cropping video langsung sebaris ya, audionya juga ngikut, atau kalian punya banyak scene seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian tekan shift, jadi scene yang ada di timeline ini, tandai kan kalian punya banyak layer tapi kalian nggak mau foto satu-satu seperti ini. Nah dengan menggunakan tombol shift, jadi grid warna biru ini bakal menandain kalau ada yang di timeline, scene yang ada di timeline itu bakal kepotong otomatis dari atas sampai bawah tanpa terkecuali. Ya mungkin kalau lock layer nggak bakal kepotong sih. Nah jadi contohnya seperti ini, daripada kalian ribet potong satu-satu seperti ini, jadi kalau kalian pencet sambil tahan shift di keyboard kalian, voila. Jadi video yang ada di timeline otomatis bakal kepotong keseluruhan sesuai dengan grid yang ada warna biru ini. Yang kelima adalah slip tool. Kalau seandainya kalian aktifkan ini, sebenarnya ini gunanya buat apa sih? Nah sebenarnya kalau seandainya kalian udah menyusun video sudah terlalu panjang atau sudah terlalu banyak, tapi kalian nggak mau ini digeser sama sekali atau kalian mengurangi sama sekali, nah ini biasanya bermanfaat untuk video yang durasinya panjang banget. Nah jadi mungkin kalian salah taruh atau kalian salah potong dengan gue nampilin video ini nih, tapi gue sebenarnya nggak mau tampilin video ini gitu loh. Dan sementara kalau seandainya kita select ini sebenarnya durasinya nggak segini, karena video ini udah panjang, udah gue potong, ternyata salah detiknya, jadi gue mau di klip di detik sebelumnya. Nih contohnya ini, sebenarnya ini satu video sama yang di ujung sini ya, tapi gue mau video terakhir ini tampil yang di detik yang di awal, jadi gue aktifin aja slip tool, atau kalian bisa pencet di tombol keyboard kalian Y. Oke, atau kalian pencet tombol Y. Jadi video yang di akhir ini yang mungkin menunjukin scene terakhir, gue mau geser untuk di detik pertama. Jadi nah ini tampilannya, nah ini udah mentok nih. Jadi videonya ini jadi video start lah, sebenarnya videonya itu video ending. Nah gunanya ini sangat bermanfaat banget untuk bagi kalian yang udah menyusun timeline terlalu banyak tapi kalian ada kesalahan peletakan durasi ke dalam timeline. Nah inilah salah satu manfaatnya. Yang keenam adalah pen tool. Nah pen tool ini gunanya apa? Sebenarnya sama dengan Photoshop, tapi nggak tahu ya tools ini untuk apa. Biasanya mungkin ada suatu hubungan yang mungkin sangat penting untuk editing video. Sebenarnya sama dengan yang ada di Adobe Photoshop. Jadi sebenarnya tugasnya sini untuk ngedrawing ya suatu bentuk. Ini gue cuman bentukin sesuai dengan badan gua. Nah jadi otomatis kalau seandainya kita udah ngebentuk suatu shape di dalam video, nanti bakal muncul di layar kalian kayak muncul layer baru ini grafik. Jadi ini kayak grafik bukan bentuk video ya. Nah sebenarnya ini ada sedikit mungkin bermanfaat di video tersebut, biasanya untuk men-select area atau mungkin suatu presentasi yang mungkin dibutuhkan oleh editor video yang lainnya. Lalu yang ketujuh adalah rectangle tool.
Dan rectangle tool ini sama dengan yang di pen tool, cuma ini bedanya adalah kalau pen tool ya mungkin diselect secara bebas tanpa ada batasan edge. Nah, kalau rectangle tool ya hanya membuat petak seperti ini aja, ya bisa juga secara simetris. Kalau seandainya kalian pencet shift di keyboard kalian, sembari kalian drag videonya otomatis langsung dibuat persegi sama sisi, kurang lebih seperti itu. Gunanya apa kita nggak tahu, tapi pada umumnya ini hanya untuk peletakan elemen grafis, untuk mungkin menjemput teks atau segala macam hal apapun, atau menutup sesuatu yang mungkin bakal mensensori seperti itu. Lalu yang ke-8 ini ada nama toolsnya adalah hand tool. Hand tool ini buat apa? Bukan untuk 60 orang, sebenarnya tugasnya hanya untuk menggeser timeline. Nah biasanya ini gunanya untuk apa sih? Sebenarnya kan bisa dari sini ya, mungkin kalau digeser secara dari sini sebenarnya memang bisa, tapi kadang tool tersebut kadang nggak begitu optimal kalau seandainya kita geser timeline yang mungkin susunannya udah banyak banget gitu loh. Nah ini kan bebas nih ya, kalau dari sini kan ribet banget nih sampai ngedrag. Nah kalau tangan ini mau bebas gitu, terus juga gerakannya juga lebih soft gitu ya. Sebenarnya juga sini juga lebih soft, tapi kadang kalau kita geser pelan-pelan ya kadang ya sedikit kaku seperti ini. Nah, beda dengan hand tool ya kayak gini ya bisa pelan-pelan digesernya seperti ini. Sebenarnya hanya preview untuk timeline aja sih ini sebenarnya toolsnya ini. Kalau saya kalian udah suasananya udah lebih banyak, kalau mungkin videonya udah banyak nih, mungkin ada efek atau tambahan audio segala macam, tapi kalian kayak tampilannya kecil segini. Nah ini biasanya kendalanya ini kalau seandainya tampilan layar kalian mungkin kecil, sebenarnya bisa aja menekan tanda apa ini ya, koma aja mungkin gue bilang kalau sini bakal menampilkan semua layer yang kalian susun secara banyak. Tapi di sini bakal dibutuhkan oleh orang editor video, khususnya perfilman yang mungkin banyak efek atau banyak elemen atau banyak layer yang input efek-efek apapun seperti itu, termasuk juga audio effects yang mungkin pasti lebih banyak banget ke bawah sampai ke bawah yang mungkin nggak bakalan bisa kelihatan seperti ini. Bahkan kita nengok di preview para film-film tuh audio efeknya tuh banyak banget gitu ya. Mungkin kita nggak tahu trennya apa, tapi kalau dilihat itu bakal menghidupkan suasana yang ada di dalam video. Lalu yang terakhir adalah type tool. Nah type tool ini ya tugasnya hanya untuk menginput teks ke dalam video Premiere Pro. Nah gimana caranya? Gampang saja, mungkin ini gue coba ngarahin ke dalam kotak sini aja, anggapnya aja ini tadi gue udah buat kotak yang ada di tutorial sebelumnya. Nah mungkin gue bisa memanfaatkan untuk input teks di dalam kotak tersebut. Bisa aja lo rem ipsum sit amen. Nah ini kalau seandainya kita aktifkan selection tool, kita bisa geserkan teksnya ke posisi yang kita mau. Mungkin ada juga yang nggak bisa langsung otomatis ke select teksnya seperti ini, tapi kalian bisa lakukan seperti itu di effect control yang ada di sebelah kiri. Nah mungkin effect controlnya kadang random ya, untuk posisinya bisa di tengah, bisa juga posisinya di bawah segala macam, tergantung dari template layout kalian yang mau diletakin di mana. Nah mungkin kalian cari aja effect control, di sini tuh ada video motion position, ya kalian bisa geserkan seperti ini, seperti itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Gua Rinata Salim, sampai jumpa.